Dikasihlah beberapa juta dolar tuh untuk membantu penyerangan kepada Hunza. Padahal si pemerintahnya kerja sama Hunza. Hahaha. Bahkan anaknya aja disekolahin ke luar negeri semua. Dan dia mempunyai 4 selir lah. Banyak banget. Siapa di sini yang cita-citanya punya 4 selir? Halo guys, balik lagi bersama saya di Ahmad Serius. Como estas? Estoy bien. Yang artinya adalah gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Kali ini gue mau bahas seputar Hunza, yaitu Raja Obat Bius di Asia Tenggara. Dan dia merupakan seorang etnis Tionghoa yang menetap di Myanmar. Kenapa Hunza ini disebut sebagai Raja Opium? Karena Hunza ini nyebarin opium ini sampai ke seluruh dunia. Mirip-mirip lah kayak Pablo Escobar. Nyelundupinnya juga dari segitiga emas, yaitu perbatasan antara Thailand, Myanmar, dan Laos. Hunza juga sempat sebagai panglima pengedar opium pada tahun 1976 sampai 1996. 20 tahun dia menguasai penyebaran dari opium. Buat teman-teman yang belum tahu opium adalah obat terlarang yang menyebabkan efek-efek seperti ngantuk, berpikiran fantasi, dan itu sebenarnya obat-obat bius ya untuk kedokteran. Cuman dia ini menjual untuk secara ilegal. Gimana ceritanya Hunza ini bisa banyak uang lewat jalur gelap? Langsung aja kita bahas di Better is Matter. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Hunza, kita bahas dulu kehidupan awalnya tuh dia gimana sih. Jadi Hunza ini adalah terlahir dari bapak yang keturunan Myanmar dan juga Chinese, dan ibunya asli Myanmar. Nah, waktu masih kecil tuh namanya tuh bukan Hunza. Hunza itu sebutan dia pada saat tahun 1976. Jadi nama aslinya itu Zhang Qifu. Sayangnya bapaknya ini meninggal pada usia dianya itu umur 3 tahun. Ibunya menyusul, meninggal juga pada 2 tahun kemudian. Ia dibesarkan oleh kakeknya dan tinggal di Loi Mau, Myanmar. Hunza ini nggak dapat pendidikan formal, tapi dia mendapat pendidikan militer dari tentara Partai Nasionalis China. Mungkin kalian tahu ya, perang saudara China di mana nasionalis melawan komunis. Tapi akhirnya Hunza ini kabur lah, balik lagi ke Myanmar. Kenapa kabur? Jadi gara-gara partai nasionalis, tentara yang dia ikuti itu kalah melawan tentara-tentara partai komunis. Namanya itu pasukan komunis Mao pada tahun 1949. Waduh. Udah kalah langsung kabur ya. Setelah kabur, saat menjadi tentara nasionalis China, singkat cerita belajar ke biksu saat usianya juga waktu itu masih kecil, umur 16 tahun. Hunza ini dia ngebuat kelompok pemuda milisi lah istilahnya ya. Jadi suatu kelompok yang dipersenjatai lah. Dan luar biasanya ini kelompoknya berkembang dan banyak orang yang mengikuti Hunza. Setelah itu, saat dia udah punya kekuatan militer lah, akhirnya sering berpindah-pindah. Jadi negara Myanmar dan juga bagian dari Shan Myanmar ini dia sering bertengkar karena ada anggota separatis yang ingin berpisah dari Myanmar. Pengakalan. Kita lanjut, singkat cerita pada tahun 1963, Hunza ini ngebentuk suatu milisi yang bernama Kakweya. Dan kelompok ini tuh bekerja sama dan dibawahi oleh tentara Myanmar. Milisi itu apa? Ya, kalau milisi itu kasarnya kayak pasukan liar lah, dan dia dipersenjatai. Kayak pernah dengar di Wakanda? Karena Hunza ini sering memerangi dari kelompok-kelompok separatis, jadi di situ pemerintah memberikan dukungan kepada dia, dikasih akses lah untuk jalan, untuk tanah, untuk dipakai Hunza untuk transaksi dan melakukan pendistribusian dari opium. Anak pertanian tercengang melihat ini. Dengan kekuasaan Hunza ini untuk melakukan perdagangan obat-obatan terlarang, sebenarnya ini jadi bumerang balik buat pemerintahan Myanmar.
Kenapa? Karena ternyata bisnis opiumnya ini jadi ngebludak dan memberikan keuntungan yang sangat luar biasa banget. Ya akhirnya Hunza muter otak dong, ini supaya biar berjalan lancar, punya anak buah dan juga militer yang kuat. Dan bahkan ada kondisi pada saat itu di mana persenjataan dari Hunza ini lebih bagus daripada tentara-tentara di Myanmar. Nah, jadi pengakalannya di tahun 1960-an kan. Nah, jadi Hunza ini tuh yang ngebantu ngelawan dari kelompok-kelompok separatis yang ada di Myanmar dan juga paham-paham komunis yang ada di Myanmar. Dan di satu sisi juga Hunza ini masih berhubungan dengan Partai Nasionalis China. Otak bisnis. Sekarang kita akan langsung bahas ke Opium War di segitiga emas. Pada tahun 1967, Hunza ini tuh dia bertransaksi dengan seorang jenderal yang ada di Laos, yaitu Jenderal Ou Ane. Transaksi tuh 16 ton dari opium. Kronologisnya adalah si Hunza ini kan ngebawa 16 ton opium ya. Ecek menuju ke Laos. Cuman saat itu harus melewati perbatasan antara Myanmar dan juga Laos. Yang jadi masalah di perbatasan itu, setiap orang yang mau lewat harus dipajekin sama pihak bersenjata nasionalis Tiongkok ini. Hunza ini nggak mempedulikan dari tentara-tentara Tiongkok ini yang minta jatah. Singkat cerita, akhirnya mereka berperang lah. Tentara Hunza ini dan juga si tentara Tiongkoknya ini. Berperanglah mereka di tanah negara Laos. Terus di situ Jenderal Ouena tuh marah kan. Udah dikasih peringatan tuh padahal sama Jenderal Ouena untuk jangan perang di sini. Jadi akhirnya Jenderal Ouena ini ngirim 6 pesawat untuk ngebawa bom lah besar-besaran, beletuk. Akhirnya karena dibom seperti itu, transaksi pun jadi gagal gitu. Untuk Laos ini dia menang. Kenapa menang? Karena opiumnya ini dia ditinggalin, tapi kagak bayar gitu. Jadi si Hunza kagak dibayar gitu, tapi dia dapat opiumnya. Jenderal Ouena mungkin bilang kayak gini ya, sial ya lo pada berantem di tanah negara gue. Tapi nggak apa-apa, opiumnya gue dapat banyak, tapi gue tetap kesel karena hal itu. Gue bingung lagi itu gimana ceritanya. Singkatnya jadi Hunza ini mundur dan akhirnya pasukan militernya jadi melemah lah karena banyak orang yang luka-luka, meninggal ya. Tahun-tahun berikutnya juga Hunza ini sebenarnya udah berusaha juga mau dagangin si opiumnya. Cuman karena tentaranya melemah, nggak ada yang jagain juga saat transaksi jadi susah. Nah setelah 2 tahun kemudian ini, pimpinan lah dari separatis Xian ini, dia bilang ke Hunza, udah ikut kita aja, nanti kita bantuin dulu bisnisnya. Dan Hunza ini ternyata berminat untuk join kedukung dari pasukan separatis. Tapi ternyata rencana Hunza ini diketahui oleh militer dari Myanmar. Akhirnya dia ditangkap pada tanggal 29 Oktober 1969. Pemerintah merasa dikhianati dong. Akhirnya Hunza ini didakwa hukuman penjara. Saat Hunza di penjara, dia membaca beberapa buku. Dari situ dia mempunyai filosofi politik, yaitu di dalam politik tidak ada teman seumur hidup dan tidak ada musuh seumur hidup. Mereka berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, keuntungan, dan kerugian. Habis ditangkap, akhirnya kan dia punya pengikut kan ya si Hunza ini. Milisinya ini ya diminta dibubarin. Cuman ada yang garis keras tuh. Woi, saya ini anggota Hunza, jangan macem-macem Anda. Nah akhirnya pengikut-pengikutnya ini yang totalitas tinggi lah terhadap Hunza, mereka kabur ke bawah tanah untuk bersembunyi. Tentara-tentaranya ini mulai aksinya itu pada tahun 1973, milisinya Hunza ini nyulik dokter-dokter Uni Soviet dari rumah sakit Taungyi. Kenapa dicuri? Kan gak salah apa-apa. Supaya nanti dokter ini bisa dijadiin tahanan. Supaya bisa nuker si Hunza ini sama 2 dokter dari Uni Soviet. Namun pada akhirnya ada salah satu jenderal, yaitu Jenderal Krangsak Chamanan, yaitu jenderal dari Thailand, yang ngelobi pemerintah untuk ngebebasin dari Hunza dan dokter 2 itu dibarter lah. Pinter juga ya itu anak buahnya Hunza. Setelah bebas, Hunza ini sangat berterima kasih banget sama Jenderal Chamanan. Udah ngebantu dia untuk dibebasin. Akhirnya hubungan baik lah waktu itu tuh Jenderal Chamanan sama Hunza. Nah setelah Hunza ini terbebas, langsung gercep. Aku usaha bisnis lagi. Jadi kagak ada kapok-kapoknya gitu ya. Udah usaha opium tapi ketangkep.
Tapi mau usaha lagi, karena banyak cuannya. 1974 sampai 1994, Hun Sa ini jadi bos dari penyebaran opium dan menjadi rajanya di segitiga emas. Disebut sebagai segitiga emas karena emas di sini tuh maksudnya adalah banyaknya transaksi-transaksi produksi dari opium yang ada di sekitar situ. Opium atau heroinnya ini yang sudah diolah ini sampai tersebar sampai ke New York. New York! Yang awalnya peredarannya itu yang ada di New York itu cuma 5% jadi 80%. Untuk Hun Sa-nya sendiri, dia dari 80%-nya itu, 45%-nya itu dia yang nyebarin dari opium dan juga heroinnya itu. Kagak paham kan? Pahamin aja lah ya. Bahkan Badan Narkotika dan Nafsa dari Amerikanya ini tuh mengakui ini produknya Hun Sa ini bagus banget, jaya banget lah Hun Sa ini. Punya lahan buat produksi opium, dia buat juga pabriknya supaya bisa diolah jadi obat yang siap dikonsumsi. Bahkan pada zamannya itu, perempat opium itu diproduksi oleh Hun Sa. Duitnya segimana itu? Dia mempunyai pasukan hingga 20.000 orang. Dan pasukan pribadinya ini boleh dikatakan lebih bagus daripada pasukan Myanmar pada saat itu. Jadi kondisinya itu si Hun Sa ini tinggal di Thailand Utara ya, ngebangun bisnisnya di situ dengan backingan dari keamanan ya sebagai jenderalnya dan juga anggota pasukan-pasukan separatis dari Myanmar. Dan sebenarnya Amerika ini udah capek ya sama kelakuan si Hun Sa ini karena dia nyebarin obat-obat terlarang. Cuman waktu itu tuh sebenarnya Hun Sa udah nawarin tuh, ya udah gua bakal pensiun, gua mau stop aja dari dunia pernarkobaan ini. Cuman tolonglah lu beli nih barang-barang semuanya. Tapi Amerika nolak mentah-mentah. Dan Australia juga sempat ditanya juga seperti itu, nolak mentah-mentah juga. Dan yang hebatnya sebenarnya pemerintah Amerika Serikat ini udah kerjasama sama pemerintahan Myanmar, sama pemerintahan Thailand. Tapi masalahnya Hun Sa ini nggak pernah ketangkep sama sekali. Karena backingannya kuat gitu. Waktu itu kan backingannya yaitu Jenderal Thailand ya, Chomanan. Ada momen pada tahun 1982, Jenderal Chomanan ini dia jatuh lah, intinya tidak berkuasa lagi lah. Dan digantikan dengan Jenderal Thailand yang lain yaitu Prem Tinsulanonda. Nah, disitulah jenderal barunya ini hancurin dari bisnisnya Hun Sa. Jadi pada tahun 1980-an lah. Jadi Thailand ini sama tentara nasionalis China ini ngebantai lah orang-orang yang paham komunis pada saat itu. Nah, setelah berhasil ngebantai dari paham-paham komunis ini, terutama di Myanmar, nah Badan Narkotika BNN-nya US ini, dia ngasih tahu ke Thailand untuk ngehabisin si Hun Sa ini. Bahkan dia mengatakan akan memberikan hadiah sebesar 50.000 baht dan bahkan dinaikkan menjadi 500.000 baht. Nah, akhirnya Hun Sa ini pernah diserbu sama 39 orang dari Thai Gang nama kelompoknya tuh ya. Dan pada 6 bulan kemudian dari saat diumumkan, 1.000 Angkatan Darat Thailand ini mulai menyerang dari Hun Sa. Pada akhirnya Hun Sa ini mundur dan balik ke Myanmar supaya tidak banyak lagi korban jiwa yang berjatuhan. 1 tahun setelah beres dan mundur dari Thailand gara-gara diserang pasukan Angkatan Darat Thailand, akhirnya Hun Sa ini ngebangun lagi lah bisnis opiumnya ini. Tapi sekarang di daerah Myanmar. Kagak ada kapok-kapoknya ya. Saat ini juga bekerja sama kembali tuh sama pemerintahan Myanmar dan juga intelijen dari Myanmar. Kok mereka mau kerja sama yang udah berkhianat? Karena Hun Sa ini memiliki jasa yaitu ngebantu memusnahkan dari tentara-tentara separatis yang ada di Myanmar. Bangke. Kemarin kerja sama mereka. Sekarang sudah berkhianat lagi karena dia kerja sama si militer ya, jadi dia harus kenal juga dong sama jenderalnya juga. Nah, saat itu jenderal Myanmarnya ini namanya Jenderal Maung Aye, bukan Maung Bandung ya. Dan pada tahun 1984 juga si Hun Sa ini ngebom dari saingannya yaitu Lee Wen Hwan di Chiang Mai. Nah, akhirnya pada tahun 1985 ini Hun Sa ini ngebangun militernya lebih kuat lagi dengan cara menyatukan dari pasukan separatis ya. Pasukan separatis ini dijadikan anak buah lah.
Tapi tetap si Hun Sen ini berpihak pada pemerintahan Myanmar ya. Dan pasukan-pasukannya si Hun Sen ini yang dari separatis ini dia ngejagain perbatasan Myanmar Thailand sepanjang 150 mil dari Ho Mong sampai Mae Sai. Pada tahun 1987 karena Hun Sen ini berulah lagi, jadi Amerika Serikat akhirnya minta bantuan lah ke pemerintahan Myanmar. Nah, akhirnya dikasihlah beberapa juta dolar tuh untuk membantu penyerangan kepada Hun Sen. Padahal si pemerintahnya kerjasama sama Hun Sen. Hahaha. Ya, akhirnya karena kerjasama gimana ya, jadi ya nggak dijalanin, tapi uangnya dinikmatin. Ya akhirnya militer Myanmar juga dia ngarang ke Amerika bahwa udah melakukan penyerangan, tapi masih gagal gitu. Tapi hal ini tuh akhirnya ketahuan juga tuh sama persnya Thailand. Dia ngasih tahu kalau misalkan Myanmar ini ngada-ngadain aja laporan-laporan yang dikasih tahu dalam perburuan si Hun Sen. Memang betul, Myanmar nggak bohong sebenarnya ya. Sebenarnya Amerika juga nggak minta Hun Sen aja yang ditangkap, tapi peredaran narkobanya. Cuman yang jadi masalahnya adalah yang ditangkepin itu adalah pihak-pihak yang nggak kerjasama sama Hun Sen. Kalau Hun Sen-nya sendiri ya dibebasin gitu-gitu aja. Dan pada Januari 1990, Hun Sen ini diresmikan sebagai tersangka lah, didakwa sebagai tersangka pengedaran narkoba oleh Amerika Serikat. Dari US juga intervensi juga untuk nangkap si Hun Sen ini. Cuman yang jadi masalah gagal mulu. Sampai-sampai si Hun Sen ini punya anti rudal lah intinya mah. Nah, pada tahun 1990, nah ini adalah mulainya turun dari karir si Hun Sen. Kenapa? Karena alur perdagangannya kurang, penjualannya, produksinya jadi nggak nguntungin gitu. Terus kenapa bisa berkurangnya jalur perdagangan? Karena ya dibukanya jalur perdagangan baru, ada produsen-produsen baru ya, muatan lokal lain yang ngebuat hal yang sama. Dan Hun Sen ini banyak sekali diblok dari perdagangan-perdagangannya. Gua nggak tahu alasannya, entah karena perang dagang atau kayak gimana ya, atau memang ada isu sama dia. Dan di satu sisi juga karena pasukan separatis milisi dari Myanmar ini juga neken juga tuh ke Hun Sen supaya untuk nyerah aja, karena nggak ngasih jawaban, cuman ngegantungin doang gitu. Kayak lu tuh nggak ngebantu gua merdeka, anggota tapi make anggota separatis juga direkrutin gitu ya. Kesel lah ya dikasih janji-janji yang bohong seperti itu. Ditambah lagi sebenarnya tuh dari komplotan separatis ini tuh ada ketuanya tuh, namanya tuh Mo Heng. Cuman karena pada tahun 1991 itu bapaknya meninggal, si Hun Sen ini jadi nggak punya kekuatan lagi lah. Ya akhirnya bisnis nggak jalan, akhirnya si Hun Sen ini diserahin lah ke pihak pemerintahan Myanmar. Seharusnya kan Hun Sen ini kan bisa dibilang harusnya dibunuh lah ya, dihukum mati lah, karena dia udah menyebarkan narkoba. Mungkin berapa banyak keluarga yang meninggal karena ketergantungan dari narkobanya, banyak keluarga yang jadi hancur karena mungkin dijualin perabotan rumahnya karena untuk membeli narkoba ya. Wajar lah ya kalau pengedar narkoba ini, apalagi bosnya ini, harus dihukum mati. Cuman pada tahun 1996 ini ada perjanjian rahasia di antara pemerintahan Myanmar dan juga Hun Sen. Pinter banget ini negonya. Jadi Hun Sen ini diminta pemerintahan Myanmar untuk nyerah saja. Tapi nanti Hun Sen ini dijaminkan untuk hidup aman dan nggak akan dikeluarkan dari negaranya. Akhirnya Hun Sen ini menyerahkan diri pada tanggal 5 Januari 1996. Dia akhirnya pindah ke Yangon, yaitu kota terbesarnya di Myanmar ya. Dia juga nggak semiskin itu, jadi dia benar-benar udah nabung dengan kekayaan yang kaya banget lah ya. Bahkan anaknya aja disekolahin ke luar negeri semua. Dan dia mempunyai 4 selir lah. Banyak banget. Siapa di sini yang cita-citanya punya 4 selir? Setelah Hun Sen ini dia udah nggak aktif lagi ya di peredaran narkoba, produksi opium juga jadi benar-benar turun banget. Dan setelah itu akhirnya Hun Sen ini jadi bisnisnya basicnya itu adalah real estate dan juga fokus di bidang konstruksi. Hun Sen juga selama di Yangon juga nggak bisa hidup bebas, jadi masih dalam pengawasan badan intelijen dari Myanmar karena takutnya nanti dia berulah lagi kan, kita nggak tahu ya. Di akhir hidupnya Hun Sen ini meninggal pada
pada umur 73 tahun, yaitu pada tahun 2007. Di mana dia ini meninggal dikarenakan hipertensi, stroke, diabetes, penyakit jantung ya. Hunsa ini sebenarnya dapat respon positif juga dari warga-warga sekitarnya yang dibantunya. Tepatnya di Toe Thai, Hunsa ini diperingatin lah sama warga di sana. Kenapa? Karena di situ tuh membangun lapangan golf untuk meningkatkan pariwisatanya di situ, menyediakan pembangkit listrik tenaga air waktu itu di mana listrik susah, membangun jalanan di situ supaya aksesnya mudah, membangun sekolah, rumah sakit juga nggak luput dari pembangunan dari Hunsa. Ya, bisa dibilang ada plus minusnya lah ya. Mungkin segitu aja cerita dari Hunsa. Menarik atau enggak kalau menurut kalian? Pesan yang bisa diambil dari sini adalah kalian boleh ambis seperti Hunsa, seperti ambis meningkatkan bisnisnya, meningkatkan channelnya, meningkatkan negosiasi ya, seperti yang tadi dibilang ya. Orang akan saling berhubungan kalau misalkan saling menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan, nggak akan mereka mau berhubungan kan. Dari sifat-sifat yang positifnya lu bisa ambil. Oke, mungkin itu aja dari gue juga minta pendapat dari kalian. Mungkin gue ada salah atau ada yang mau dikoreksi, kalau ada yang mau ditambahin, boleh komen di bawah. Atau teman-teman yang mau request juga konten, boleh juga komen di bawah. Jangan lupa subscribe dari channel YouTube gue supaya gue tambah semangat buat videonya. Terima kasih udah nonton. Ciao, ciao, ciao. Aduh, haus banget. Saya sepertinya perlu sarang burung. Sarang burung adalah minuman yang sangat enak, lezat, dan bergizi. Sarang burung enak dan bergizi dan enak.